Selamat berjumpa kembali, sahabat machine learning sekalian. Hari ini kita akan belajar tentang algoritma machine learning, salah satu algoritma machine learning, yakni algoritma K-means. Nah, untuk memulai mengcoding algoritma K-means menggunakan Python dan Google Colab atau Colab-nya Google, kita pertama harus membuka dulu Colab-nya Google. Silakan sahabat-sahabat sekalian type ya colab.research.google.com. Kemudian bila Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sudah membuka itu ya, maka akan muncul satu window seperti ini. Untuk kita menggunakan Colab-nya, silakan klik new notebook ya, new notebook. Kemudian kita sambil menunggu, saudara-saudara sekalian, kita sahabat machine learning sekalian, kita sambil menunggu. Nah, ini muncul Untitled 9 JPYNB, kan ini Jupyter Notebook ya. Silakan ganti ini, misalnya saya mau ganti dengan kata clustering ya, clustering. Tidak diganti pun tidak masalah, ini cuma nama. Ya. Kemudian jangan lupa klik connect untuk mengkoneksikan dengan Google Colab-nya. Jadi, sahabat machine learning sekalian, apabila sahabat machine learning sekalian baru pertama kali menggunakan Colab-nya Google, maka Colab Google itu adalah salah satu framework yang dibangun menggunakan Python oleh Google, ya, dinamakan Colab Google. Itu berisi sintak-sintaknya Python, ya, yang dibangun oleh Google. Tujuannya untuk membuat program dengan Python, cuma kita sudah menggunakan library, jadi sudah memudahkan, sudah dikembangkan, dan library-nya sangat banyak sekali, khususnya library yang dikembangkan di bidang machine learning, data mining, maupun deep learning. Kali ini kasus kita adalah kita mengklasifikasi atau mengclustering data tentang penyakit kanker payudara atau breast cancer. Data ini saya peroleh dari Kaggle, dari Wisconsin Kaggle, ya. Bapak Ibu bisa mendownload datanya. Saya juga menyediakan datanya dalam bentuk CSV di bagian deskripsi video. Jadi Bapak Ibu, sahabat machine learning sekalian, bisa mendownload datanya di deskripsi video. Baik, kalau sudah connect, maka tandanya seperti ini, ya. Kita bisa mengganti runtime-nya bila kita ingin mempercepat proses running-nya. Jadi mesinnya Google akan merunning dengan lebih cepat lagi apabila kita menyesuaikan GPU-nya. Cuma untuk kali ini saya tidak akan temukan. Silakan klik bagian folder yang ada di sini. Kemudian akan muncul ada sampel data. Kita biarkan saja, klik tanda ini untuk upload, ya. Saya sudah siapkan datanya. Ini datanya adalah breast cancer, ya. Ini abaikan saja. Ini hanya reminder. Dibilang bahwa file ini akan di-delete setiap kali disconnect, ya. Nah, kalau sudah, maka ini datanya, ya. Breast cancer CSV, ya, CSV. Oke. Pertama-tama, sahabat machine learning sekalian, kita import dulu Pandas untuk mengolah data frame, ya. Jadi kita akan olah data ini berbasis data frame dan ada library bernama Pandas, ya. Cara memanggil library Pandas adalah tulis import kemudian Pandas, ya. Kemudian kita kasih alias, sehingga kita tidak perlu tulis Pandas, tapi kita pakai alias saja, artinya kita perpendek, ya. Jadi kita SPD. Artinya untuk kedepannya saya hanya cukup memanggil PD. PD ini berfungsi apa sih? Berfungsi itu mengolah data. Jadi data yang awalnya Excel, data yang awalnya teks, data yang awalnya CSV, itu bisa diperlakukan seolah-olah seperti tabel di dalam Jupyter Notebook, ya, atau di dalam Colab-nya Google.
Bagian yang kedua adalah kita akan memanggil library machine learning-nya. Ya, saya akan menggunakan metode K-means clustering. K-means clustering. Jadi saya akan memanggil K-means clustering dari library sklearn. Sintaknya adalah pertama kita panggil sklearn-nya dulu. Saya tulis from sklearn, ya. Kita kontrol spasi biar muncul pilihannya. Saya enter. Dot saya cari clustering, ya, cluster. Nah, baru saya spasi, saya panggil import K-means, ya. Nah, seperti ini cara memanggilnya. Jadi dari metode pengklasteran pada sklearn saya panggil K-means. Artinya bisa jadi ada juga metode yang lain yang akan dipakai untuk mengklaster, ya. Cuma kali ini saya menggunakan K-means. Kalau sudah, maka kita panggil lagi library yang berikutnya, yakni library preprocessing. Preprocessing, ya. Library preprocessing yang dimaksud di sini itu adalah kita memproses data sebelum dimasukkan ke dalam metode, ya. Bahasa lain ini kadang kita mengatakan normalisasi. Nah, ada banyak sekali metode normalisasi data. Cuma saya kali ini akan menggunakan min max, ya. Jadi minimum maksimum, ya. Nanti perhitungannya saya akan bahas di video yang berbeda. Saya tulis from sklearn, ya. Saya kontrol spasi dot preprocessing, ya. Nah, saya akan panggil metode min max, ya. Min max scale, ya. Saya panggil min. Ini ada banyak sekali metodenya. Metodenya ada banyak, ya. Cuma saya akan menggunakan min max scale, ya. Jadi dinormalisasi, diskalakan kembali menggunakan metode min max, ya. Kalau sudah, maka mungkin 3 dulu ini, nanti kita kalau butuh lagi kita bisa panggil lagi. Sahabat mesin learner sekalian, ini tidak perlu dideklarasikan terlebih dahulu. Jadi pada saat kita mau menggunakan, baru kita boleh pakai atau dideklarasi. Tidak perlu deklarasi di awal. Saya running dulu. Nah, kalau sudah, maka saya tambahkan line atau baris baru. Kemudian akan saya panggil datanya, ya. Saya bikin sebuah variabel bernama data. Ini adalah sebuah variabel. Tujuannya apa? Untuk menampung data yang akan saya panggil. Sama dengan saya panggil pandasnya, saya sudah alias dengan pd dot read membaca, ya, CSV. Kebetulan file saya tipenya CSV. Ya, saya akan kurung, kemudian saya petik-petik, ya. Nah, ini nih path-nya. Alamat data tersebut tersimpan di mana. Sekali lagi, data itu bisa kita upload di sini, bisa juga kita baru browse, nanti perintahnya sendiri. Atau bahkan kita bisa ambil dari Google Drive. Saya memilih mengupload di dalam Jupyter Notebook, baru saya, ke dalam Colab Google, baru saya ambil. Nah, saya copy path-nya dulu dari sini. Copy path-nya, kemudian saya paste langsung di sini, maka ini sudah bisa nih. Saya bisa running. Saya running, kemudian sekarang saya bikin baris baru, saya coba baca, ya. Saya akan tampilkan. Perintahnya adalah data.head, ya. Buka kurung, tutup kurung. Nah, ini sahabat-sahabat sekalian, ini saya akan menampilkan nama-nama kolom daripada data saya plus 5 data pertama, ya. Jadi nama-nama kolom plus 5 data pertama. Kita bisa lihat saya running. Nah, ini nama kolom-kolomnya adalah ID, diagnosis, tentunya 0. Ini kebetulan datanya sudah saya rubah, ya. Jadi 0 ini untuk kanker, ya, atau malignan, dan 1 untuk benign, ya. Jadi kebetulan datanya cuma 0 atau 1, ya. Datanya cuma 0 atau 1. Jadi malignan atau benign, ya. 0 itu malignan,
satu benai. Nah, kemudian ini kriteria-kriterianya, jadi ukuran atau radius, tekstur, perimeter, dan seterusnya. Dan ini kalau kita terus, maka terakhir itu ada Anamet 32. Nah, ini ada beberapa kolom yang pada dasarnya kita tuh tidak pakai. Sahabat-sahabat sekalian, dari data ini kita tahu bahwa kolom ID ini kita tidak pakai, ya. Kemudian kolom Anem 32 ini juga kita tidak pakai. Nanti baru kita akan ini periksa. Kolom diagnosis ini merupakan output atau hasil klasifikasinya. Ya, kita akan klasifikasi atau kita akan clustering, kelompokkan berdasarkan diagnosis ini, ya. Sahabat-sahabat sekalian, K-means adalah sebuah algoritma unsupervised. Artinya tidak perlu dikasih tahu outputnya kepada metode. Berbeda dengan algoritma seperti jaringan saraf tiruan atau algoritma seperti support vector machine atau algoritma seperti KD tree atau berbasis tree, random forest, dan lain-lain, itu algoritma supervised. Artinya outputnya harus dikasih tahu kepada metode. Sedangkan pada unsupervised, kita tidak perlu menggunakan outputnya. Tapi outputnya akan dibentuk sendiri oleh metode. Ya, kita akan ajarkan, ini namanya pembelajaran tak terbimbing. Jadi tidak perlu dikasih tahu outputnya, tapi dia bisa cari tahu outputnya. Nah, sedangkan kolom radius ini sampai dengan kolom fractal dimension worst ini tulisannya agak typo. Ini adalah kriterianya, ya, kriterianya. Oke, saya hapus dulu hasilnya ini. Sekarang saya mau menghapus data-data yang bukan number, ya, jadi is not a number. Nah, kita drop kolom yang tidak berisi data number, ya. Cara perintahnya adalah data dot drop. Oh, ini saya salah tulis, ya, data dot drop number, ya. Kemudian di sini kita tulis aksisnya sama dengan 1. Artinya kita hapusnya berbasis kolom. Aksis 1 itu kolom. Ada penjelasannya tadi muncul, ya. Dengan menggunakan perintah ini, maka semua kolom yang isinya itu bukan numerik, bukan number, itu akan dihapus, ya. Akan di drop. Nah, ini kan isinya number, ya. Sementara yang di sini yang ujung tadi itu sudah terhapus, ya, sudah terhapus. Jadi intinya semua ada di sini pasti yang sudah valid lah istilahnya. Ada lagi kita bisa memproses, misalnya kita hapus data yang barisnya itu tidak lengkap, misalnya begitu, di drop, ya, dan seterusnya, ya. Tahap berikutnya adalah kita memasukkan, kita hapus saja dulu, ya. Kita hapus. Oke, saya kembali jalankan ini supaya sahabat-sahabat sekalian lihat. Yang kolom ID ini saya tidak pakai. Yang kolom diagnosis ini adalah output yang kita harapkan, ya. Sementara kolom radius sampai dengan kolom ini fractal dimension worst ini adalah data yang yang saya pakai sebagai kriteria. Nah, untuk kriteria itu nanti saya simpan dalam bentuk X, ya. Saya ulangi dulu, ya. Saya hapus datanya. Jadi data sama dengan data drop NA aksis supaya datanya diganti. Kalau saya running lagi ini, maka sudah tidak ada lagi yang NA-nya. Ini sudah terhapus, yang bagian kolom terakhir sudah dihapus, ya. Jadi saya tidak tulis data sama dengan data dot drop NA aksis sama dengan 1. Artinya data yang lama dihapus, kolom yang tidak mengandung numbernya, kemudian disimpan dalam data. Sehingga data yang baru sama dengan data yang lama yang telah dihapus kolom yang tidak mengandung numbernya.
Sekarang saya ciptakan sebuah variabel x, ya, x sama dengan, ya, saya ciptakan sebuah ini kan data frame, jadi sebetulnya sebuah kolom ini, ya, sama dengan data, ya, dot drop, kita akan mendrop, ya, kita akan drop dua variabel, ya, dua kolom yang kita tidak akan pakai, ya, kita tidak akan pakai. Yang pertama kolom ID, ya, kita tidak pakai. Kemudian yang kedua adalah kolom diagnosis. Oke. Kalau sudah, maka ini kita koma aksisnya sama dengan 1. Ya. Aksisnya sama dengan 1. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa running, ya. Sudah. Maka sekarang saya bisa tampilkan x.head misalnya gitu. Saya tampilkan x.head. Kita lihat hasilnya x itu sendiri berisi apa. Nah, ini itu berisi radius ocean sampai dengan yang terakhir, ya. Yang terakhir itu fractal dimension burst. Nah, ini berarti x sudah berisi seluruh kriteria yang kita butuhkan, ya. Seluruh kriteria yang kita butuhkan. Sementara itu, sahabat-sahabat sekalian, oke, saya bikin baris yang baru, ya, supaya tidak gabung di situ. Y itu saya mau ngambil data diagnosis, ya. Itu saya isikan ke dalam Y, ya. Sehingga kalau saya panggil y.head, maka akan seperti ini. Nah, ini, ya. Ini ada banyak, hanya akan ditampilkan cuma sekian. Oke, saya hapus ini. Saya sudah mendapatkan X, sudah mendapatkan Y. Sekarang saya mau melakukan normalisasi terhadap seluruh kriteria, ya. Saya lakukan normalisasi terhadap seluruh kriteria. Jadi kriterianya itu ada banyak. Saya bisa tampilkan datanya di sini, ya. Saya tampilkan datanya supaya kita bisa lihat bersama. Ini datanya, saya akan panggil dalam bentuk ini, ya. Nah, ini datanya, ya, data aslinya yang saya pakai, ya. Ini data aslinya yang ini, ya. Ini sudah kriterianya mulai dari sini sampai terakhir, ya. Itu kriteria-kriterianya. Nah, datanya ini kan bentuknya kan ada yang kecil, ada yang besar, oleh itu kan perlu dinormalisasi. Saya panggil sebuah variabel bernama normalisasi. Lebih tepat saya ciptakan sebuah variabel bernama normalisasi. Lalu saya panggil library-nya min-max tadi, ya. Min-max scale, ya. Saya panggil, ya. Jadi saya akan saya akan normalisasi menggunakan min-max, ya. Kemudian saya panggil x, ya. X sama dengan, ya, normalisasi dot fit. Oh. Ini kok nggak mau, ya. Oke. Mungkin di ini kita salah panggil importnya, ya.
Ini import. Min max scale seperti itu. Ini kita panggilnya itu ini ada cara manggilnya di sini. Min max skala harusnya. Oke, mungkin kita bisa lihat langsung di skala. Saya akan panggil scalar dulu. Kemudian saya panggil di sini min max-nya. Itu typo ya. Ah, ini dia. Mungkin yang harusnya saya panggil yang ini min max scalar. Ini saya salah panggil. Ya, harusnya min max scalar ya. Saya ini salah panggil. Import min max from scalar.preprocessing. Harusnya bisa ini ya. Import min max scalar. Oh, oke. Oh, bukan. Ini harusnya huruf besar. Ya, min max scalar. Minta maaf, sahabat-sahabat sekalian. Saya salah ya. Import min max scalar. Kemudian di sini normalisasinya tinggal panggil min max scalar. Oh, ini di running dulu ya. Karena kita sudah rubah tadi, harus running lagi. Ini kita kembali ke sini, saya kontrol spasi, min max scalar. Saya panggil. Kemudian kalau sudah, maka saya akan panggil X sama dengan normalisasi. Saya panggil dot fit, harusnya bisa ya. Oh, ini kenapa nggak mau ya? Nah, kita kembali ke SD scalarnya dulu. Kita cek di sini, sahabat-sahabat sekalian. Saya panggil min max-nya, min max scalar. Kemudian kita cek cara menggunakannya. Oke, scalar dot fit. Harusnya bisa ya, ini dot fit ya. Ini juga gitu ya. Dot fit. Oke, mungkin kita perlu running dulu. Ya, fit transform ya. Dot fit transform X ya. Oke, saya bisa close ini ya. Sudah. Sampai di sini sahabat-sahabat sekalian, saya sudah berhasil normalisasi X. Kita bisa lihat tuh hasilnya. Saya X, cukup tulis X saja, kemudian akan muncul, oh, kenapa tidak mau? Sebentar ya.
Ini X. Saya akan running ulang semua dari sini. Oke. Seperti itu. Ya, sudah. Nah, kalau sudah, baru kita panggil ulang X di sini. Nah, ini sudah ternormalisasi. Ya. Hasilnya sudah range-nya pasti 0 sampai 1, sahabat-sahabat sekalian. Ya. Saya hapus saja karena saya tidak perlu. Oke, saya sudah berhasil menormalisasi X. Y tidak perlu normalisasi karena Y itu nilainya cuma 0 dengan 1. Ya. Sesudah itu, saya tambahkan baris baru, sahabat-sahabat sekalian. Kemudian saya akan panggil Kaminsnya. Ya. Saya panggil dulu Kaminsnya, saya tulis sebuah variabel Kamins sama dengan, ini variabel ya, Kamins yang ini variabel. Saya panggil algoritma Kaminsnya. Oke. Saya perlu tulis di sini n klasternya. Saya mau klaster menjadi 2 klaster. Ya. Saya klasternya menjadi 2 klaster. Kemudian sisanya harusnya tidak perlu, tidak salah. Tidak perlu, karena sisanya sudah random. Jadi saya akan membuat sebuah Kamins ya, dengan 2 klaster atau 2 kelompok. Ya, 2 kelompok. Nah, kalau sudah, maka sekarang saya akan masukkan variabel X ke dalam Kamins. Ya. Ini panggil variabel Kaminsnya dot fit ya, X ya. Nah, ini berarti dia akan mentraining ya, mentraining Kamins. Sudah. Ini sudah berhasil di apa namanya, saudara-saudara, di training ya. Jadi ini sudah berhasil. Nah, nanti sebentar kita bisa lihat hasilnya, kita bisa tampilkan dalam bentuk grafik dan kita juga bisa lihat akurasinya ya, skor akurasinya ya. Oke, kalau sudah, maka tahap selanjutnya saya ingin mencetak mencetak dalam bentuk gambar ya. Jadi saya tulis output dulu. Ini sebuah variabel ya. Oh iya, sebelumnya saya harus memanggil dulu library untuk membuat grafik ya. Namanya matplotlib ya. Jadi saya import matplotlib ya. .pyplot ya. Ini SPLT ya. Jadi saya panggil pyplot dari matplotlib, saya panggil dengan nama PLT, inisialnya PLT. Ya. Kalau sudah saya bisa running. Kemudian saya baris baru ya. Saya akan bikin grafik ya, grafik yang menunjukkan sebaran datanya. Ya. Jadi kelompok 0, kelompok 1 itu sebarannya seperti apa sih? Sebelumnya saya bisa membuat data ya, itu berisi hasil klaster ya, hasil klaster. Jadi hasil klaster itu saya buat dalam data. Misalnya tadi data kita aslinya tuh ini ya. Ini data kita aslinya ini. Oke, ID, diagnosis, radius sampai dengan itu yang terakhir ya. Kecuali yang sudah dihapus kolom yang pertama tadi. Kolom yang terakhir tadi. Nah, sekarang saya tambahkan ya. Saya akan tambahkan satu kolom baru, misalnya dengan nama cluster ya. Cluster. Isinya apa? Isinya adalah Kamins dot label ya. Label sini hasil pengklasterannya ya. Jadi output hasil pengklasterannya tuh disebut Kamins labels. Dipanggil dengan nama Kamins labels. Oke.
Oh, ini sebentar. Ini saya perlu fit di sini. Kemudian saya perlu tidak mengenal labels. Oke, mungkin saya coba tes dulu di sini ya. Nah, ini label-labelnya ya. Ini semuanya label-labelnya ini. Harusnya bisa langsung dimasukkan ini ya. Coba saya bikin di sini Y predict ya. Y predict sama dengan commit labels. Kemudian saya enter ya. Data kelompok atau data cluster sama dengan Y predict. Harusnya itu tidak masalah ya. Ya, sudah ya. Jadi saya masukkan ke dalam ini. Nah, saya bisa langsung cetak data yang terbaru. .head. Harusnya tidak perlu ini ya, harusnya bisa langsung. Saya juga tidak tahu. Nah, ini data flash di belakangnya sudah ada satu kolom baru bernama cluster. Cluster kita ciptakan dari ini ada di sini, data cluster. Ini kita buat kolom baru ini. Cara buat kolom baru di data frame gampang saja. Tulis saja data array nama kolom baru. Isinya apa? Y predict. Y predict-nya apa sih? Commits labels. Commits labels itu apa? Commits labels adalah data yang telah diprediksi, telah dikelompokkan. Ya. Data yang bukan prediksi, sorry, dikelompokkan. Ya. Data hasil pengelompokan, data hasil training. Ya. Oke, kalau sudah, maka sekarang saya mau gambar, saya mau plot sebaran data hasil berdasarkan hasil prediksinya. Ya. Jadi sebaran data hasil prediksi. Yang pertama saya tulis output sama dengan ya, PLT. PLT adalah library plotlib-nya. .scatter ini perintah sintaknya ya, kita menggunakan scatter. Nah, formatnya begini. Ya. Yang pertama kita definisikan dulu x dan y-nya. Ini ada format di sini. X dan y ini apa sih? Kita hanya ambil dua kriteria, karena ini kan dua dimensi ya. Jadi dua kriteria untuk bisa kita lihat sebaran datanya, data X dan Y. Sebetulnya data kita ini bukan cuma dua kriteria, ya. Ada banyak kriteria. Ya, cuma oleh PLT scatter ini dia hanya minta dua saja. Ya, nanti kita panggil kriteria yang pertama dan kriteria yang kedua. Dari mana? X ya. Saya panggil X, kemudian saya panggil semua baris ya. Kolomnya itu kolom 0. Jadi kolomnya adalah kolom ke 0. Itu data pertama. Kriteria pertama, saya panggil sekarang kriteria kedua ya. X. Ini semua baris. Kemudian kolom ke 1. Oke, ini dua kriterianya sudah. Dua variabel yang kita menjadi X dan Y-nya. Kemudian sesudah itu ukuran ukuran sebaran datanya itu kan kita mau grafik gambarkan dalam bentuk bulat, bintang, segitiga dan seterusnya. Nah, kita perlu bikin ukuran markernya ya. Ukuran markernya itu namanya S, misalnya saya ukurannya adalah 100. Ukuran markernya ini. Kemudian C adalah color ya. Warna datanya. Nah, karena ini kita warnanya itu berdasarkan jumlah klaster, maka kita tulis saja klaster di sini ya. Jadi saya akan tulis C sama dengan data kelompok ya, data klaster tadi ya, data klaster ya. Jadi ini
Ini saya tulis data cluster. Artinya saya akan warnanya itu random berdasarkan jumlah klaster. Jadi pada berapa jenis warna, ya tergantung dari berapa jenis klaster. Kemudian format yang berikutnya lagi adalah markernya. Kita pakai penandanya itu apa? Misalnya saya pakai markernya itu adalah X gitu, atau kita bisa pakai U misalnya, ya marker. Nanti dia akan mencetak akan mencetak di dalam grafik ya, U gitu ya. Itu marker. Kemudian sesudah itu kita alfanya kita kasih 1. Sudah. Ini saya sudah apa namanya? Ini saya bisa running ini. Saya bisa running. Oh, ini ada error. Tampaknya kita belum tahu errornya apa. Alfa ya. Alfanya itu sama dengan 1. Oke, nantilah kita akan lihat. Nanti kita ini sudah alfa tidak dipakai itu tidak masalah. Cuma kenapa kita pakai nanti saya akan jelaskan. Tapi harusnya ini sudah bisa dilihat. Nah, ini sebaran datanya ya. Dia membuat 2 warna dengan sebaran datanya seperti ini. Ini klaster pertama, ini klaster kedua. Nah, sekarang saya mau gambar lagi, saya mau plot lagi pusatnya, pusat klaster untuk kelompok pertama, pusat klaster untuk kelompok kedua. Ya, saya tulis dulu pusat. Saya ambil dari Kamins center, cluster center. Ya. Saya ambil dari situ. Itu saya namakan pusat. Ya. Kemudian sesudah itu saya gambar plt.scatter. Saya akan gambar atau saya akan kasih tanda pusatnya. Ya, saya kasih tanda pusatnya. Jadi seperti biasa, saya panggil dulu apa namanya? Saya panggil dulu pusat. Apa koordinat pusatnya? Sekali lagi koordinat pusatnya itu ada banyak karena berdasarkan jumlah kriteria. Cuma saya hanya panggil 2 saja. Berarti saya panggil pusat array-nya seperti ini semua baris, kemudian kolomnya itu kolom yang pertama, kemudian untuk Y-nya saya panggil pusat, ini semua baris, kolomnya kolom kedua. Kemudian S-nya, supaya saya kasih membedakan, ukuran markernya saya kasih 200. Ukuran markernya saya kasih 200. Kemudian untuk untuk warnanya C, color saya kasih misalnya red ya. Jadi warnanya itu warna sendiri ya. Supaya kita bisa lihat warna pusatnya. Kemudian markernya misalnya markernya itu saya kasih X misalnya gitu ya. Atau ini saya kasih O ya, yang ini yang saya kasih X ya. Supaya ada beda ya. Ini X, ini O ya. Jadi pusatnya saya kasih O. Oke. Kalau sudah, ini sebetulnya sudah selesai. Pembesarannya. Oh, red. Oh, tidak ada ya. Ini kenapa red tidak ada? C sama dengan red. Oke. Ini mohon maaf, ini saya coba cek sekali lagi. Oke, saya sudah kasih alfanya.
Oke, mungkin harus dikasih ini. Ya, sudah ya. Jadi ini bisa dilihat grafiknya ini untuk klaster pertama ya, senternya ada di sini. Oke, ini kalau X kelihatannya tidak bagus ya. Mungkin pakai markernya O saja ya. O kayaknya lebih menarik. Saya ganti. Nah, ini klasternya nih ya. Ini pusat klaster untuk klaster yang kedua, ini pusat klaster untuk klaster yang pertama. Nah, dari sini sahabat-sahabat sekalian, kita bisa lihat ya, bahwa sebaran datanya sudah terbentuk ya, sudah berhasil dikelompokkan. Jadi ini pengelompokannya begini. Masalah akurasi nanti kita akan bahas belakangan untuk membuat dia supaya lebih akurat dan lain-lain. Itu tekniknya ada sendiri lagi. Penting ini dulu, nanti kita akan bahas dalam video yang lain lagi. Oke, ini saya coba normalisasi, kemudian saya fit lagi, kemudian saya akan prediksi lagi, kemudian saya akan running ulang lagi. Nah, ini datanya akan seperti ini ya. Seperti ini datanya. Ya. Oke. Nah, kalau sudah kita bisa tambahkan berikutnya untuk kita hitung akurasi. Kita hitung akurasinya. Berapakah akurasinya? Ya. Nah, untuk akurasi kita perlu import. Sorry, kita ambil dulu dari sklearn. From sklearn dot metric. Ya. Import. Kita ambil yang pertama adalah classification report. Kemudian akurasi skor. Dua itu yang penting ya. Kita bisa running. Sesudah itu kita caranya untuk menghitung akurasi adalah kita bandingkan hasil prediksi ya. Hasil prediksi itu berarti Y predik yang di dalam data cluster dengan diagnosis ya. Jadi diagnosis itu adalah kelompok sebenarnya. Kemudian data Y predik atau cluster ini, data cluster adalah hasil prediksi. Ya. Kita bandingkan itu saja untuk kita hitung akurasi. Bila sama maka akurasinya naik. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini saya akan print akurasinya ya. Akurasinya 92% benar. Kemudian di sini hasil reportnya untuk 0 itu posisinya seperti ini ya. Untuk 1 hasilnya seperti ini. Kemudian untuk akurasinya dibulatkan menjadi 93. Sahabat mesinero sekalian, demikianlah Kamins kita. Bila ada komentar atau pertanyaan, silakan sampaikan di kolom komentar.